bersama-sama kami dengan jemaat-Mu Tuhan di tempat mereka berada. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Satu hal yang Tuhan minta dari hidup kami, kami mau terus percaya dan percaya janji firman-Mu bagi kehidupan kami, orang-orang yang mengandalkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 mulai berkata demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dan berdoanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kita akan berbicara tentang berdoa dan berjaga. 39 di bagian terakhir di sana dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat suasana ini suasana duka cita, karena di ayat yang tadi kita baca di ayat yang ke-45, mereka sedang tertidur karena duka cita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, mungkin kondisi saat ini tidak memungkinkan Anda dan saya untuk beribadah. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita berduka cita. Kita tahu dengan kondisi serangan daripada virus COVID-19 atau COVID-19 ini, begitu banyak dampaknya. Tidak hanya dampak kepada pelayanan, tetapi juga dampak kepada pendidikan. Anak-anak tidak bisa sekolah dengan sewajarnya. Kita bekerja tidak bisa bekerja dengan sewajarnya. Semua orang berpikir, mungkin orang berpikir bagaimana saya harus membayar tagihan dan sebagainya. Ada hal-hal pressing yang dihadapi oleh setiap orang. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita berjaga dan berdoa. Bagaimana kita bisa berjaga dan berdoa kalau kita tidak mengikuti Yesus? Ini hal yang pertama yang kita mau katakan. Kita diingatkan, dalam kondisi apapun tetap iring Yesus. Dalam kondisi apapun tetap iring Yesus. Dan ada sebuah pujian lama berkata demikian, "Saya mau iring Yesus." Siapa yang bisa nyanyikan pujian ini? Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus, iring Yesus sampai selama-lamanya. Hal yang pertama, Tuhan minta kita untuk tetap iring Dia, kondisi apapun, sesulit apapun Bapak Ibu hadapi pagi ini. Di ayat 40 berkata demikian, tetapi setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 2 kali Yesus mengingatkan murid-muridnya di ayat yang ke-40 dan ayat 46. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus? Tidak ada lain dan tidak ada bukan dalam kondisi yang seperti saat ini.
kita gunakan lutut kita untuk berdoa. Berdoa dan berdoa. Tetap iring Yesus. Dan ingat Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang untuk berbicara tentang berdoa ini, Yesus memberikan teladan kepada Anda dan saya. Yesus memberikan teladan. Ingat, berkali-kali saya katakan kepada jemaat Tuhan bahwa teladan itu lebih berbicara daripada perkataan. Yesus sudah mencontohkan. Injil Lukas mencatat berkali-kali bahwa Yesus berdoa. Dan Yesus mengajarkan tentang doa. Karena Injil Lukas dilatar belakangi mengutamakan Yesus sebagai anak manusia yang ilahi. Sebagai anak manusia, dia tidak punya kemampuan. Dia hanya butuh doa untuk kekuatan. Kalau Yesus saja berdoa, apalagi Anda. Jadikan kegiatan doa itu sebagai nafas dan gaya hidup Anda dan saya. Di sana dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakmu, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus memberi teladan kepada Anda dan saya pada jam pagi. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Kehendak kita, maunya kita beribadah secara bebas di gereja, berkumpul bersama. Tuhan maunya kita bekerja dengan tanpa hambatan. Kemanapun kita bisa bekerja, kemanapun bisa kita bertindak, bepergian, kemanapun kita bisa berjalan. Tapi hari-hari ini kita dibatasi. Kita dukung upaya pemerintah dengan adanya social distancing ataupun physical distancing ini untuk menutup penularan ini. Mari, pagi ini mungkin kita berkata, wah ini saya tidak damai sejahtera karena saya tidak ibadah di gereja. No. Damai sejahtera bukan diukur oleh hatimu, tapi damai sejahtera ketika Anda dan saya bisa menerima kehendak Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Sebagaimana Maria berkata dalam Lukas 1 ayat 28 berkata demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Jangan kita sombong, jangan kita takabur. Wah, saya anak Tuhan, saya tidak mungkin kena, saya begini, saya mau. Hati-hati, Anda kuat, iman Anda kuat. Bagaimana dengan iman istrimu? Bagaimana dengan iman suamimu? Bagaimana dengan iman saudara-saudaramu? Bagaimana dengan iman rekan-rekanmu, rekan sepelayanmu? Kita tidak boleh menyamakan iman, menyamaratakan iman kita dengan orang lain. Tapi satu hal, kalaupun itu terjadi seperti saat ini, Tuhan izinkan, tidak ada yang salah dalam hidup Anda dan saya. Tuhan izinkan semua itu baik bagi Anda dan saya. Hanya kita saat ini tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu dan hidupku. Seperti Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Kalau boleh ya Tuhan, lalukan cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Doa Yesus, keteladanan. Pada jam pagi ini, mari berjaga dan berdoa. Atau berdoa dan berjaga. Pagi ini Tuhan, Engkau mengajar kami untuk berdoa dan berjaga. Dalam kondisi apapun, kami harus tetap mengiring Engkau. Tuhan, biarlah doa menjadi nafas dan gaya hidup kami dalam setiap hidup kami. Biarlah kami diberi kemampuan untuk menjadi teladan sebagaimana Engkau memberikan teladan kepada kami. Sehingga doa kami Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan, kerinduan kami, virus corona ini boleh lenyap Tuhan. Tidak hanya di Indonesia, tapi hampir 200 negara yang terinfeksi Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Bahkan negara-negara semua sudah banyak korban. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu Bapa. Namun bukan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu GBD Manggalan.
Bahkan setiap Tuhan anak-anak-Mu yang bersama-sama mengikuti ibadah pada jam pagi ini, baik yang di luar Madura, di Bangkalan Tuhan, di Madura, di Jawa, di beberapa pulau di Indonesia, bahkan ada beberapa anak-Mu dari luar negeri yang sama-sama ikut beribadah ini. Engkau memberkati ya Tuhan. Dimanapun Tuhan ibadah ini boleh didengar, dimanapun ibadah ini boleh bersama-sama dinaikkan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu turunlah ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bagi negara-negara yang terinfeksi Tuhan, bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, tidak sedikit Tuhan orang-orang yang kami kenal saat ini berada di garda terdepan Tuhan. Ada yang berprofesi sebagai dokter, ada yang berprofesi sebagai perawat. Engkau memberkati Tuhan, lindungi Tuhan. Di Indonesia sudah 10 para dokter yang harus menjadi korban dengan keganasan virus ini. Tuhan, ampuni salah dan dosa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu berlaku atas umat-Mu di bumi ini ya Tuhan. Sehingga dalam waktu singkat virus COVID-19 ini boleh terlenyapkan dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Hamba berdoa pagi ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang terdampak dengan virus ini, ataukah itu dalam pekerjaannya, usahanya Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Membuka usaha yang saat ini mungkin mereka terdampak dalam sepi Tuhan, jamaah Tuhan, Engkau berkati. Yang bekerja Engkau lindungi Tuhan. Mungkin mereka harus berkendaraan umum Tuhan, lindungi Tuhan. Baik di tren, di kereta api Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, lindungi Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang dalam pendidikan, yang dalam pelayanan Tuhan, Engkau menolong semua Tuhan. Biarlah karya-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah karya-Mu Tuhan terus berlaku. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi bersama seluruh aparatur negara yang sedang berjuang keras untuk menata negara ini Tuhan. Di tengah terpuruknya Tuhan perekonomian, Engkau tolong Tuhan. Tolong Tuhan, berikan beliau ketabahan, berikan beliau kehikmatan Tuhan, berikan beliau kekuatan Tuhan. Di saat mereka bangsa negara kami terpuruk Tuhan, beliau juga mengalami duka cita. Engkau hiburkan, Engkau kuatkan Tuhan. Kami berdoa juga khususnya untuk jemaat-jemaat-Mu, baik yang berada di Bangkalan Kota Tuhan, baik yang berada di Martajasa Tuhan, baik ada yang ada di daerah Kelean Tuhan, di Telang anak-anak mahasiswa Tuhan, demikian juga di Kamal, di Perumnas, di Tanjung Jati, sampai di Batu Poron, di Koanyar Tuhan, di Sabian Tuhan, di Arus Bayan Tuhan, sampai ke Tanjung Bumi dan Banyuwantes. Demikian juga yang di Surabaya Tuhan, yang di Gresik, yang di Sidoarjo, yang di Malang. Bahkan beberapa anak-Mu yang di Kalimantan Tuhan, dan beberapa anak-Mu yang mengikuti siaran ini di beberapa negara. Engkau berkati mereka Tuhan, lindungi Tuhan. Engkau tahu kegelisahan mereka, Engkau tahu Tuhan mereka gak bisa pulang Tuhan, tapi kami percaya perlindungan-Mu nyata Tuhan. Belas kasihan-Mu nyata ya Tuhan. Bahkan bersama kami pada jam pagi ini Tuhan, anak-anak-Mu dan keluarga, Engkau memberkatinya ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada jam ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, perlindungan daripada, berikan perbedaan antara orang yang di luar dan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu janji firman. Berikan kami kemampuan untuk lakukan firman-Mu, untuk tetap berdoa dan berjaga ya Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masukilah hari ini dengan penuh berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikian juga terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor, itu firman Tuhan. Berkat yang menjadikan kita terus dan bukan yang menjadi turun, itu firman Tuhan.
Berkat yang menjadikan apapun yang kita akan kerjakan berhasil, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Itulah firman Tuhan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman bahwa kita sudah menerima berkat Tuhan pada jam pagi ini atau pada jam malam ini, mari sama-sama kita katakan amin.